Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahuddin, NIM 182200101. Sini saya akan menyimpulkan apa yang sudah dipelajari pada pertemuan kemarin mengenai tentang pengantar hukum perusahaan. Hukum perusahaan sendiri adalah hukum perusahaan itu digunakan untuk mengatur tentang bagaimana pembentukan suatu usaha atau bagaimana pembubaran suatu usaha. Menurut pasal 1 tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, di situ dikemukakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka bisa didefinisikan menjadi dua unsur. Yang pertama yaitu bentuk usaha. Bentuk usaha yang merupakan organisasi atau badan usaha yang didirikan, yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Yang kedua, berdasarkan jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan yang dijalankan oleh badan usaha secara terus-menerus untuk memperoleh keuntungan. Badan usaha, bentuk usaha itu ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Seperti kalau jenis usaha itu seperti jenis usaha butik, baju-baju atau kuliner, atau usaha perabotan rumah tangga, itu termasuk jenis-jenis usaha. Usaha itu dilakukan terus-menerus. Jadi yang dinamakan dengan usaha itu tidak boleh terputus-putus, karena usaha itu merupakan suatu mata pencaharian bagi orang yang bersangkutan. Kemudian usaha dilakukan secara terang-terangan, yaitu perbuatan kegiatan tersebut tidak boleh melanggar hukum dan diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam kualitas tertentu, orang yang melakukan kegiatan tersebut harus mempunyai keahlian yaitu skill. Ketika seseorang memiliki usaha, ingin membuat usaha misalnya, tapi dia tidak mempunyai skill, maka usaha itu tidak akan bertahan lama. Terus orang itu harus punya kualitas, dan untuk melakukan suatu usaha perlu adanya perlu uji coba juga, melihat kondisi di lingkungan, dan harus memiliki pembelajaran. Dia harus tahu usaha apa yang cocok dan bisa berjalan lama. Sumber hukum yang dipakai dalam pembelajaran hukum perusahaan yang dipakai adalah sebagaimana KUH Perdata
atau KUH dagang dan UU perseroan terbatas, ada juga UU BUMN dan UU UMKM, ada UU koperasi, dan ada juga UU yayasan dan yang lainnya seperti tentang perikatan atau yang lainnya yang bersangkutan dengan perusahaan. Kemudian usaha dagang adalah usaha perseorangan dengan pertimbangan bahwa skala usaha masih kecil atau sederhana sehingga sendiri saja mampu memenuhinya. Karena dalam skala kecil itu modal belum terlalu besar sehingga dapat ditanggulangi sendiri. Kemudian persekutuan, civil partnership. Persekutuan perdata dapat dilakukan asal muasal atau bentuk awal dari badan usaha. Jadi persekutuan perdata itu dapat dikatakan sebagai asal muasal, awal mulanya terbentuknya badan usaha berdasarkan kerjasama. Hal ini diatur dalam KUH Perdata pasal 1618 dengan 1652.